Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningyang, Aben Base. Hari ini hari Sabtu 17 Mei 2025. Saya sungguh berharap kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat, ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala sesuatunya hari ini, hari baru pemberian Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi suluh dan dasar bagi kehidupan kita. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, karena kasih setia dan penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh beristirahat dan melewati malam, dan pagi ini di hari baru anugerah bari pemberian Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi dasar kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini diambil dari Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang kedua dari Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan diberikan judul Warisan Kekal Tuhan bagi mereka yang setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, mendengar kata warisan, maka di dalam konteks hukum dan sosial adalah sebuah definisi perpindahan harta atau kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Warisan juga bisa mencakup hak-hak dan kewajiban yang diwariskan, baik berdasarkan hukum adat, hukum agama maupun hukum perdata. Nah, di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini, makna warisan apakah yang kita akan pelajari bersama? Dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18, warisan abadi Tuhan di situ dikatakan adalah kasih setia dan keadilannya. Ketika kita berbicara tentang warisan abadi Tuhan, warisan kekal dari Tuhan, maka kita akan merujuk pada berkat-berkat rohani dan kekal yang diperoleh orang percaya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus itu membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Allah dan menerima janji-janjinya. Warisan ini bukan hanya harta duniawi yang fana, melainkan sesuatu yang kekal dan bernilai rohani. Kasih setia Kristus sejalan dengan kasih setia Bapa. Manifestasi kasih setia Allah di dalam Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah wujud nyata dari kasih setia Allah kepada umat manusia. Kita bisa baca dari Yohanes 3 ayat 16. Melalui inkarnasi Kristus, kehidupan, kematian di kayu salib, dan kebangkitannya, maka Kristus mendemonstrasikan kedalaman dan keluasan kasih setia Allah. Pengorbanannya adalah bukti kesetiaannya. Jadi pengorbanan Kristus adalah puncak dari kasih setia Allah. Meskipun manusia berdosa dan memberontak, Allah
dalam Kristus tetap setia pada rencananya untuk menebus dan memulihkan hubungan dengan ciptaannya. Kasih setia kekal ada di dalam Kristus. Sama seperti kasih setia Bapa yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka kasih setia Kristus juga bersifat kekal. Kematiannya sekali untuk selamanya telah mengamankan keselamatan dan kasih setia Allah bagi semua yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan implikasinya bagi kita orang yang percaya? Sebagai pewaris-pewaris Kristus, maka kita orang-orang percaya menerima dan mengalami kasih setia Allah secara pribadi. Ini berarti bahwa kita memiliki jaminan kasih yang tidak pernah berakhir, pengampunan yang terus-menerus, pemeliharaan yang setia dari Tuhan melalui Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan keadilan? Keadilan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Kita dapat uraikan dalam beberapa hal. Yang pertama, keadilan Allah yang dipenuhi di dalam Kristus. Keadilan Allah ini menuntut hukuman atas dosa-dosa kita. Namun dalam kasih setianya, Allah mengutus Kristus untuk menanggung hukum dosa manusia di kayu salib. Kematian Kristus memenuhi tuntutan keadilan Allah bagi kita. Yang kedua, pembenaran oleh iman di dalam Kristus. Melalui iman kepada Kristus, maka orang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Ini berarti bahwa kita dinyatakan benar bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Itu bisa dilihat di Roma 5 ayat 1. Ini adalah aspek penting dalam keadilan Allah yang kita terima sebagai warisan di dalam Kristus. Yang ketiga, keadilan itu memulihkan. Keadilan Allah dalam Kristus tidak hanya tentang penghukuman dosa, tetapi juga tentang pemulihan hubungan yang benar antara manusia dengan Allah dan sesama melalui Kristus. Kita didamaikan dengan Allah dan diberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Bagaimana dengan kita orang percaya? Apa yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita? Sebagai warisan dari Kristus, maka orang percaya menerima kebenaran dan pembenaran di hadapan Allah. Kita tidak lagi dihukum oleh dosa, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Keadilan Kristus juga memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan memperjuangkan keadilan itu sendiri selama kita hidup di dunia ini. Warisan abadi Kristus, yaitu kasih setia dan keadilannya, adalah penggenapan dari janji Allah di dalam perjanjian lama, termasuk yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 17-8 tadi. Kasih setia yang kekal, kasih setia Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang disebutkan di dalam Mazmur itu digenapi dan dimanifestasikan secara penuh di dalam Kristus. Kasih setia Kristus adalah jaminan kasih setia Allah yang abadi bagi umatnya. Keadilan bagi anak cucu, keadilan Allah yang meluas kepada anak cucu dalam Mazmur juga terwujud di dalam karya Kristus. Melalui Kristus bukan hanya kita yang dibenarkan, tetapi juga di keturunan-keturunan rohani kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus di kemudian hari akan menerima warisan kebenaran dan keadilan dari Allah. Berpegang pada perjanjian, orang-orang yang menerima warisan kasih setia dan keadilan Allah adalah mereka yang berpegang pada perjanjiannya. Dalam konteks perjanjian baru ini berarti bahwa beriman kepada Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warisan abadi Kristus, yaitu kasih setia dan keadilannya, adalah anugerah terbesar yang diterima oleh orang-orang percaya melalui iman kepadanya. Kasih setia Kristus menjamin bahwa kasih Allah yang kekal, setia, dan penuh belas kasihan bagi kita semua. Keadilan Kristus membenarkan kita di hadapan Allah, memulihkan hubungan kita dengannya, dan memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran. Warisan ini adalah penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama dan menjadi dasar bagi pengharapan dan kehidupan kekal kita di dalam Kristus. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menghidupi dan mewariskan kasih setia dan keadilan Kristus kepada dunia di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita akan kasih setia dan keadilan Allah Bapa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungan pagi hari ini. Kiranya sungguh menguatkan kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga kami sungguh menghidupi dan meresapi keadilan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang kami hidupi di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini menjadi rema di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat meresapi kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.